Seorang bapak yang kehilangan pekerjaannya pada saat masa pandemi COVID-19 dimulai. Bapak ini hanya tinggal berdua dengan istrinya, karena anaknya ada 2 orang itu kuliah di kota lain. Istri si bapak ini meninggal karena virus COVID-19. Dan si bapak kemudian memutuskan mencari pelarian dengan keluar malam dan mabuk-mabukan. Lama-kelamaan si bapak ini sadar. Si bapak pelan-pelan mulai mencoba menghentikan kebiasaan mabuk-mabukannya tadi. Di malam hari si bapak ini pulang, dengan berjalannya itu agak gontai. Dia nggak sengaja menabrak motor si warga itu. Warga yang melihat langsung meneriaki si bapak dengan sebutan maling. Dan mereka semua memukuli si bapak sampai pingsan dan sekarat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Pada tanggal 21 Juni kemarin, pemerintah secara resmi menyatakan masa pandemi telah berakhir. Patut bagi kita semua untuk mengucapkan puji syukur karena hampir selama 3 tahun kita sudah melewati masa suram akibat pandemi. Kita sempatkan sejenak untuk mengirimkan doa kepada mereka yang berpulang karena virus yang merongrong kehidupan kita selama masa pandemi. Kasus yang akan saya bahas ini terjadi di masa pandemi. Ada seorang bapak yang kehilangan pekerjaannya pada saat masa pandemi COVID-19 dimulai. Tempat bapak ini bekerja melakukan pengurangan pegawai. Bapak ini hanya tinggal berdua dengan istrinya, karena anaknya ada 2 orang itu kuliah di kota lain. Dan seolah-olah sudah jatuh tertimpa tangga, istri si bapak ini meninggal karena virus COVID-19. Awalnya si bapak ini masih dapat bertahan hidup menggunakan sisa-sisa gajinya. Tapi kemudian si bapak ini memutuskan untuk menjual rumahnya lalu mencari rumah kontrakan lain yang lebih kecil. Dan kondisi nggak ada pekerjaan, harta yang habis ditambah lagi kehilangan orang yang sangat dia sayangi, membuat si bapak ini sangat stres. Apalagi gara-gara pandemi ini, dia nggak bisa ketemu dengan kedua anaknya. Dan si bapak kemudian memutuskan mencari pelarian dengan keluar malam dan mabuk-mabukan. Karena kebiasaan buruknya ini, warga kemudian mencap si bapak ini sebagai pemabuk yang sangat meresahkan warga. Lama-kelamaan si bapak ini sadar kalau kebiasaan yang gak sehat ini membuat warga gak senang. Padahal dia kan warga baru di lingkungan itu. Si bapak pelan-pelan mulai mencoba menghentikan kebiasaan mabuk-mabukannya tadi. Ditambah lagi, uang si bapak ini lama-kelamaan mulai habis. Si bapak berusaha mencari pekerjaan lain. Si bapak masih sering keluar malam dan dia jarang ada di rumah kontrakannya. Warga yang udah keburu benci sama si bapak ini ngiranya si bapak paling mabuk-mabukan di tempat lain. Sampai suatu hari, di malam hari si bapak ini pulang dengan berjalannya itu agak gontai. Dilihat seperti orang yang lagi mabuk. Dan karena jalannya sempoyongan ini, ketika dia melewati salah satu rumah warga, dia nggak sengaja menabrak motor si warga itu. Warga yang melihat langsung meneriaki si bapak dengan sebutan maling. Teriakan ini memprovokasi warga lain dan mereka semua memukuli si bapak sampai pingsan dan sekarat.
Untungnya sebelum si bapak ini lebih parah lagi terkena pukulan, pihak keamanan berhasil mengamankan si bapak ini dari amukan warga yang semakin parah. Sang bapak pun dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah 3 hari si bapak ini sekarat, nyawanya pun nggak tertolong. Sebelum si bapak ini meninggal, si bapak sempat sadar. Dia menitipkan ada kertas catatan dan juga ada nomor telepon kedua anaknya ke salah seorang petugas rumah sakit. Catatan tersebut berisi wasiat si bapak untuk kedua orang putrinya. Karena sudah jelas sekali bahwa kematian si bapak ini ada indikasi tindak pidana, yaitu pengeroyokan yang menyebabkan orang meninggal dunia, jasad si bapak pun harus diotopsi. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan hampir seluruh permukaan kulitnya si bapak ini ada bintil-bintil kemerahan. Dan di bagian tubuh tertentu kayak di dagu, belakang telinga, terus juga di leher sini, ada bagian kulit yang menebal kayak kulit yang terlalu sering digaruk. Bagian kelopak mata, bibir itu kelihatan ada iritasi sampai kulit-kulit tipisnya itu mengelupas. Selain itu di beberapa bagian tubuh kayak bagian dalam telinga, bawah kuku, juga di rambut, itu kayak ada serpihan warna keperakan dan waktu diperiksa ternyata itu kayak cat kering warna silver. Dan di bagian kepala si bapak ada luka yang sudah dijahit sepanjang 15 cm. Bagian kelopak mata kanan dan kiri si bapak ini kehitaman, dari kedua telinganya mengeluarkan darah. Ini menunjukkan ada patah tulang di bagian dasar tengkorak. Dan di bagian punggung ada beberapa luka memar yang berbentuk lonjong. Ini menunjukkan bahwa si korban dipukul menggunakan alat entah bambu atau kayu berkali-kali dengan kencang. Sampai alatnya itu mencetak memar di punggungnya. Dan hasil otopsi didapatkan ada patah tulang iga yang agak menjorok ke dalam. Ini menunjukkan ada kekerasan tumpul yang kuat yang arahnya itu ke dalam, entah dipukul atau diinjak. Dan dari saluran nafas, bagian tenggorokan sampai paru-paru itu ada iritasi. Dan hatinya si bapak ini membesar dan ada memar di permukaan hatinya. Dan di bagian perut, di hampir seluruh permukaan usus ada luka memar. Pada pemeriksaan bagian kepala, ada memar di seluruh permukaan otak besar dan jaringan otak besar sampai membengkak. Ada juga perdarahan itu di bawah selaput keras otak. Dan waktu jaringan otak besar ini dibuka, dokter pemeriksa menemukan satu temuan yang tidak disangka-sangka. Ada semacam benjolan, bentuknya bulat, warnanya kemerahan, dan waktu dilihat ini gambarannya sama dengan gambaran tumor otak jenis glioblastoma. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan lab, memang bapak ini menderita tumor pada otaknya jenis glioblastoma. Waktu diperiksa bagian batang otak, itu jelas sekali ada memar di sana. Dan bagian dasar tulang tengkoraknya patah dengan patahan yang sangat luas. Sebab kematian si bapak ini itu kekerasan tumpul di bagian kepala yang menyebabkan adanya perdarahan di bawah selaput otak sehingga terjadi penekanan pada pusat pernafasan yang ada di batang otak. Keadaan ini mengakibatkan korban mati lemas. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi si bapak dan juga dari rekam medisnya, kemungkinan si bapak ini untuk pulih itu sangat kecil. Tapi tadi katanya sebelum meninggal dunia, si bapak ini sempat sadar lalu memberikan surat ini ke salah satu staf rumah sakit. Dan itu gak ada yang bisa menjelaskan.
Setelah si bapak tadi dinyatakan meninggal dunia, kedua anaknya pulang untuk menghadiri pemakaman si bapak sekaligus mengurus kasusnya. Mereka membaca surat dari bapak mereka dan mereka menangis dan mereka juga sangat marah pada warga kampung yang telah menghakimi dan menuduh bapak mereka sebagai seorang pemabuk. Kedua anak tadi kemudian melaporkan kejadian yang sebenarnya sebelum si bapak ini meninggal. Dan pihak yang berwenang akhirnya berhasil menahan si provokator yang menyebabkan warga memukuli si bapak sampai meninggal dunia. Dan warga kampung merasa sangat bersalah saat mengetahui kondisi sebenarnya dari si bapak. Selama ini mereka mengira si bapak ini adalah seorang pemabuk yang bisanya tuh bikin kacau aja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Salah satu pihak yang berwenang kemudian bercerita kalau dia mengenali si korban ini sebagai salah satu manusia silver yang sering mangkal di lampu merah. Dan letaknya itu agak jauh dari tempat tinggal si bapak. Kemudian salah seorang anak si bapak ingat kalau waktu itu ketika si bapak mengirimkan foto lewat ponselnya, mereka ngelihat tangan bapaknya itu ada sisa-sisa cat. Dan juga di bajunya si bapak itu ada bercak-bercak kayak kena cat. Tapi waktu itu si bapak bilang, beliau ini habis mengecat pagar rumah mereka yang mau dijual. Ini juga menjelaskan temuan dokter forensik bahwa di beberapa bagian kulit si bapak terkena iritasi. Karena saat itu mungkin karena mau menghemat, bapak ini menggunakan cat yang murah yang ada campuran pewarna tekstilnya. Dan waktu dipakai di kulit, ya udah pasti iritasi. Dan ini kan si bapak pakai cat ini hampir seharian. Dan uap cat tadi juga ada yang terhirup, dan itu menyebabkan iritasi di saluran nafas. Kedua anak si bapak tadi kemudian menjelaskan apa isi surat wasiat dari bapak mereka. Dalam surat itu si bapak menulis, "Untuk kedua anakku yang sangat aku sayangi. Jika kalian membaca surat ini, kemungkinan bapak sudah meninggal dunia. Bapak mau berpesan, selesaikan kuliah kalian, pakai uang penjualan rumah yang sudah Bapak simpan di rekening banknya Bapak. Di situ ada 200 juta. Dan ternyata selama ini si Bapak sama sekali enggak mengutak-atik uang hasil penjualan rumah mereka. Bapaknya juga berpesan, setelah Bapak meninggal dunia, otomatis kalian hanya tinggal berdua. Bapak pesan, jagalah kehormatan kalian. Carilah laki-laki yang baik untuk menjadi suami kalian kelak. Laki-laki yang mau bertanggung jawab dan sayang sama kalian. Ingat, Bapak dan Ibu membesarkan kalian dengan penuh kasih sayang. Bapak juga berpesan, sekarang ini kalian cuma tinggal berdua. Kalian harus rukun satu sama lain." Dan di surat itu juga dijelaskan, ternyata si bapak ini itu sebenarnya sempat merasa kepalanya sakit, pandangannya agak kabur, dan dia suka muntah-muntah tanpa sebab. Si bapak sempat berobat ke dokter, dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, diketahui kalau si bapak ini kena kanker otak. Di situ si bapak berpesan, andai kata bapak harus pergi duluan, ya kalian jangan lama-lama bersedih. Karena bapak akan menyusul ibu kalian. Perempuan yang sangat bapak sayangi seumur hidup bapak. Bapak sangat sayang sama kalian. Dan ingat, kalian harus bahagia. Dari kasus tadi kita bisa belajar
bahwa kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi orang lain. Seseorang yang kita cap sebagai orang yang buruk, orang yang cuma bisa meresahkan masyarakat, ternyata adalah seorang pahlawan bagi keluarganya. Dan satu lagi, kita harus selalu ingat untuk menghargai kedua orang tua kita. Mereka sangat menyayangi kita, dan mereka selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan kalau itu berarti harus menukarnya dengan nyawa mereka, mereka rela. Hargai dan sayangi terus kedua orang tua kita. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.